Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ashab, ayyuhat tullab wa talibat al-ahibba wal a'izza. Mata Allah sobahakum bitamami sihah wal afiyah. Semoga kita dalam keadaan sehat wal afiat, semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kali ini Bapak akan menjelaskan tentang isim, fiil, dan maf'ul. Kemudian selanjutnya ada huruf juga. Oke, yang pertama isim. Isim adalah kata benda. Kata benda seperti contohnya hewan, manusia, tumbuhan, dan yang lain-lainnya. Kursi itu adalah isim. Sedangkan fiil dalam bahasa Indonesia itu adalah kata kerja. Contohnya makan, minum, duduk, mandi, dan yang lainnya. Kata kerja. Sedangkan maf'ul adalah objek jika di bahasa Indonesia itu adalah objek. Seperti contohnya saya itu isim, makan itu fiil, nasi itu adalah maf'ul. Nah, maf'ul adalah objeknya. Apa yang dimakan? Yaitu nasi. Nah, dalam bahasa Arab disebut isim, fi'il, dan maf'ul. Atau Muhammad ya'kulu ar-ruzza. Muhammad memakan nasi. Muhammad adalah isim, makan adalah fi'il, dan nasi adalah maf'ul. Kemudian, jika maf'ul itu salah satunya mansub tandanya ya. Kedudukannya mansub, kemudian tanda nasabnya itu dengan fathah. Maka difathahkan. Contoh, ana akulu al-khubza. Bukan al-khubzi, bukan al-khubzu, tapi al-khubza. Kenapa al-khubza? Karena nasab, cirinya yaitu dengan fathah. Nah, setiap maf'ul itu salah satunya tandanya dengan fathah. Ya, nasab itu tandanya dengan fathah. Nah, maf'ul menjadi objek, maka itu harus dengan fathah. Ana akulu al-khubza, bukan al-khubzi, bukan al-khubzu. Ana akul ar-ruzza. Ana angzuru at-tullaba. Nah, saya melihat mahasiswa. Kemudian ana ashtari at-ta'ama. Saya membeli makanan. Nah, at-ta'ama, al-khubza, ar-ruzza. Nah, itu kan pakai fathah semuanya. Nah, setiap maf'ul itu cirinya salah satunya nasab, dan nasab itu tandanya dengan fathah. Difathahkan. Nah, kemudian ada huruf satu lagi. Isim, fi'il, huruf. Nah, maf'ul itu karena sebagai objek. Nah, huruf itu ya kalau di bahasa Indonesia sebagai keterangannya lah. Subjek, terus predikat, objek, dan keterangan. SPOK. Nah, dalam bahasa Arab juga ada keterangan. Salah satunya yaitu dengan huruf. Nah, huruf itu seperti contohnya fi di dalam, ila ke, min dari, an juga dari, tahta bawah, fauko atas. Contohnya Muhammad makan nasi di dapur. Nah, di dapur itu adalah keterangan. Berarti bahasa Arabnya Muhammad ya'kulu al-khubza atau ar-ruzza fil matbakhi. Nah, kalau misalkan ada huruf, kemudian ke depannya isim, matbakh, misalkan itu matbakh kan artinya dapur. Nah, dimasukkan huruf fi misalkan atau min, maka dikasrohkan setelahnya. Contoh, minal masjidi, minal matbakhi, minasuki, dari pasar misalkan minasuki, dari masjid, minal masjidi. Kemudian dari sekolah, minal madrasati,
dari kampus, minal jami'ati. Nah, seperti itu. Jadi setiap ada huruf setelahnya pasti jar atau majrur. Tanda jar itu tandanya dengan kasroh. Nah, maka dikasrohkan minal masjidi. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian buat fiil. Fiil ya, fiil misalkan ana. Cirinya gampang berubahnya. Misalkan ada kata kerja akala yakulu, makan. Akala fiil madi. Berarti kalau misalkan buat ana, saya sudah makan. Fiil madi itu kan fiil yang sudah lampau, yang sudah terjadi, yang sudah lalu, kata kerja yang sudah lalu. Contohnya saya sudah makan. Berarti akal tu. Nah, tambahkan tu, domir ana. Saya sudah makan. Ana itu berarti kalau misalkan fiil madinya tambahkan tu di akhirnya. Akal tu, nazar tu, jalas tu. Nah, seperti itu. Jadi tambahkan tu saja akhirnya. Dan sebelum akhir itu disukunkan. Nazar tu, nah rohnya itu disukunkan. Akal tu, berarti lamnya disukunkan. Kemudian tambahkan tu. Seperti itu kalau misalkan domir ana. Terus kemudian kalau misalkan fi'il mudhari gimana? Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari itu kalau misalkan untuk domir ana, misalkan ya'kulu, tadinya ya'kulu atau yang zuru, melihat. Nah, tinggal ditambahkan alif di depannya. Diganti ya-nya dengan alif. Yang tadinya yang zuru atau ya'kulu, ya-nya diganti dengan alif. Berarti menjadi anzuru, ana anzuru. Nah, seperti itu. Atau ana akulu. Atau ana ajlisu. Yang tadinya yajlisu jadi ajlisu. Ana ajlisu. Nah, seperti itu. Kalau misalkan buat anta, kamu. Fi'il madinya gimana? Fi'il yang sudah berlalunya atau yang sudah dikerjakan. Contohnya, kamu sudah menyapu. Berarti tinggal tambahkan ta. Nah, cirinya dengan ta. Kanasta. Nah, itu berarti kan apakah kamu sudah nyapu atau kamu sudah menyapu. Itu kanasta. Kemudian kalau misalkan buat ana kanastu. Tambahkan tu. Kalau misalkan anta ta tandanya. Jadi fi'il madinya, fi'il madimah atau fi'il yang sudah berlalu, fi'il yang sudah dikerjakan, berubahnya itu di akhir, bukan di awal. Seperti ta, tu, ti. Nah, itu berubahnya di akhirnya. Akan tetapi kalau fi'il mudhari, maka kebalikannya, dia berubah di awal. Berubahnya. Contoh tadi, yang zuru menjadi angzuru. Ana angzuru. Kalau yang zuru itu domir huwa. Huwa yang duru, huwa yakulu. Nah, dia. Kalau misalkan anama angduru. Nah, seperti itu ya. Paham ya? Terus kemudian buat anta gimana anta? Nah, kalau anta itu tinggal diganti ta di awalnya. Kalau fi'il mudhari diganti ta awal ya yang berubah ya. Ingat kalau fi'il mudhari awalnya yang berubah. Kalau fi'il madi akhirnya yang berubah. Ya. Ta. Contoh. Kamu sudah makan. Kamu sedang makan. Anta ta'kulu. Kamu sedang melihat pemandangan. Anta tangduru al-mangdur. Nah, kamu sedang melihat pemandangan. Kamu sedang melihat pemandangan berarti anta tangduru al-mangdur. Nah, ya. Jadi ta awalnya. Kalau misalkan fi'il madi di akhirnya akal ta, nazar ta. Nah, kalau misalkan fi'il mudhari itu ta'kulu, akulu. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dipahami bahwasanya fi'il mudhari itu yang sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan itu fi'il mudhari. Kalau fi'il madi yang sudah berlalu, yang sudah lampau, ya itu berubahnya di akhirnya. Akalta, akalti, akaltu. Kalau misalkan
fi'il mudhari' mah atau yang akan dikerjakan atau yang sedang dikerjakan itu berubahnya di awal. Contohnya ana akulu, anta takulu, ana angduru, anta tangduru, ana ajlisu, anta tajlisu. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan buat perempuan gimana? Kalau buat perempuan anti. Nah, kalau fiil madinya tinggal tambahkan ti di akhirnya. Contoh, Aisyah, apakah kamu sudah makan? Ya Aisyah, akalti atau akalti ya Aisyah. Nah, itu tambahkan ti saja di akhirnya kalau fiil madima atau yang sudah lampau yang sudah terjadi mah. Kalau misalkan buat fiil mudhari'nya yang sedang atau yang akan itu tinggal ditambahkan di akhirnya ya dan nun. Nah, kalau anti itu lumayan ya agak ribet perubahannya dia di awal dan di akhir. Anti contoh ya, kamu sedang duduk ya Aisyah. Ya Aisyah, anti tajlisina. Berarti awalnya pakai ta dan akhirnya ditambahkan ya dan nun. Anti tajlisina. Ya-nya sukun dimatikan dan nunnya itu difathahkan. Tajlisina. Anti tajlisinya. Anti takulina. Anti tangdurina. Nah, ya, jadi ditambahkan ya dan nun kalau buat anti mah. Nah, sekarang semoga sudah paham semuanya untuk teman-teman masalah fiil, kemudian isim, fiil, dan maf'ul. Maf'ul itu objek ya. Apa yang dimakan misalkan. Apa yang dilihat. Nah, itu berarti misalkan yang dilihat itu pemandangan. Nah, berarti pemandangan itu adalah objek. Dan harus difathahkan. Contohnya, ana akulu al-khubza. Saya memakan roti. Nah, al-khubza itu adalah maf'ul. Kemudian jika misalkan ditambahkan keterangan hurufnya fil maksof. Saya makan roti di kantin. Ana akulu al-khubza fil maksof. Fil maksofi. Nah, lebih lengkapnya fil maksofi. Saya makan roti di kantin. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sudah dipahami ya. Nah, sekarang untuk teman-teman silahkan buatkan satu jumlah mufidah atau kalimat yang lengkap. Ada isimnya, ada fiilnya, ada maf'ulnya, dan ada hurufnya. Huruf itu tadi min, ila, an, ala, ya, itu huruf. Keterangan lah inti nama. Ada keterangannya. Nanti buatkan seperti contoh tadi ya. Ana akulu al-khubza fil matbahi. Misalkan saya memakan roti di dapur. Nah, seperti itu ya. Jadi lengkap seperti itu. Silakan buat 2 saja. Nanti tuliskan menggunakan bahasa Arab di grup. Ya, di grup nulisnya langsung pakai bahasa Arab dan diharokatan. Ya, diharokatin. Nanti supaya kita bisa semuanya dan ada koreksian mungkin nanti dari saya. Misalkan ada yang salah. Ya, mungkin itu saja. Nanti jangan lupa tolong buatkan jumlahnya, buatkan kalimatnya yang terdiri dari isim, fiil, maf'ul, dan hurufnya. Ya, oke, bisa dipahami ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.